tapi karena karyanya Tuhan yang ada di dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Dan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Luar biasa sekali kebaikan Tuhan buat kita setiap waktu, setiap hari ya. Baik saudaraku, pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang akan nanti dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Sutihono. Shalom, selamat pagi Pak Sugeng, luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristen. Nah, saudaraku, pesan Tuhan pagi hari ini, bertolong-tolonglah. Haleluya, amin. Ya baik, kita akan mulai segera persekutuan kita pagi hari ini, dan kita akan buka dalam doa. Bu Stefani, tolong bantu buka dalam doa. Baik Pak Hendro, Shalom. Mari kita berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Aba yang kami sembah, yang kami puji ya Tuhan. Sungguh berkat anugerah-Mu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh diberikan nafas kehidupan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau berterima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami akan membawakan puji-pujian ya Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Hendra ya Tuhan. Tuhan, kiranya puji-pujian ini boleh harum terdengar ya Tuhan. Untuk kami juga bisa terus mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing. Dan nanti ya Tuhan, kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Sugeng ya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga firman Tuhan bisa menjadi berkat rema bagi kami semua dalam melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang ada di dalam GWJ ini ya Tuhan. Kami hanya ingin melayani-Mu. Kami hanya ingin bersaksi bahwa Engkau luar biasa. Kami hanya ingin memuliakan nama-Mu dalam kesaksian kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami boleh nyatakan terus di dalam kehidupan kami bahwa Engkau luar biasa. Tuhan pemulih, Tuhan yang mempunyai sumber dari segala sumber. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh hikmat, Tuhan yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan kami yang kami buat secara sengaja maupun tidak sengaja. Kau luar biasa, Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Stefani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat-Nya, memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Oh, penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus menolong yang setia. Oh, hanya Dia yang sanggup menolong. Sebab bunga bakung di ladang yang tidak bergerak didandani Tuhan begitu indahnya. Terlebih kita, umat kesayangannya, pasti ditolongnya. Cuma satu yang Dia minta, percaya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu,
saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur Tuhan berkati. Hanya Tuhan yang sanggup menolongmu, sebab hanya Dialah yang berkuasa di dunia ini. Ingatlah lautan dan badai taat kepadanya, Dia pasti sanggup. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Luar biasa kebaikan Tuhan, tak tertandingi dengan apapun yang ada di dunia ini.
Firman-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh bakaku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. I love You, Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know You as a
Father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, I got running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause goodness is running after, it's running after me. Oh, 'cause goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause goodness is running after, it's running after me. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I gotta sing. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I gotta sing of the goodness of God. Oh, I gotta sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I gotta sing of the goodness of God. Oh, I gotta sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami selalu mau bersyukur kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu,
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji
biasa yang memperhatikan setiap umat. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman. Urapi kami semua melalui sharing firman ini Tuhan. Ada kesaksian, ada pujian bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng belum dibuka. Masih di mute. Oke. Selamat pagi teman-teman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Sudah kerasa ya, kita sudah masuk tahun 2023 di tanggal 10 Januari. Saya percaya GBK yang telah dibentuk ini terus maju, banyak jiwa yang dimenangkan. Karena ini adalah siaran melalui YouTube ya, jadi semua bisa mendengar. Pada waktu Pak Hendro memberi saya apa, saya akan membawakan tema apa. Jadi kita diingatkan pada keadaan akhir zaman ini ya, kita manusia mencintai diri sendiri. Jadi kita harus tunduk kepada Allah. Karena tunduk kepada Allah adalah memberikan suatu respon yang total. Keberadaan kita tuh semata-mata tuh hanya karena anugerah aja. Kalau kita telah melewati COVID 2 tahun ini ya, mungkin masih belum tuntas, tapi kita bersyukur. Kita semua yang hadir di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu. Di samping kesibukan kita masing-masing, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Nah, kiranya nanti firman yang saya akan beritakan, sharing yang singkat ini bisa memberikan suatu masukan ya. Seberapa jauh sih kita tunduk pada Allah dan seberapa apa yang harus dilakukan kalau kita supaya tunduk. Ada manfaat apa nanti akan saya uraikan. Nah, mungkin bisa itu share screen-nya ya Pak Hendro ya. Bentar. Bisa Pak Sugeng, silakan. Udah tampak belum? Belum. Oh belum ya. Bentar. Oh, Belum keluar ya? Pak Hendra, Belum jadikan. Pak Sugengnya belum dijadikan co-host, Pak. Oh, sudah? Sudah ya? Belum. Oh, kok keluar lagi? Iya, Sebentar. Tadi ada gangguan tadi. Sebentar. Dicoba lagi Pak. Saya sih udah kasih izinnya nih, share screen. Belum jadi co-host tapi. Iya. Belum ya? Nah, sekarang udah tuh Pak Sugeng. Udah jadi co-host, udah bisa. Iya. Nah, udah keluar ya? Sudah. Oke. Jadi pagi ini kita akan bahas tunduk pada otoritas Allah, submit to God's authority. Saya ambilkan dari ayat pokok kita, Yakobus 4 ayat 7 dan 8a. Saya bacakan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini, firman akan kami beritakan menjadi rema dan juga kekuatan kami di awal tahun 2023 ini Tuhan. Biarlah kami lebih tunduk pada Engkau, karena Engkau lah lampunya kerajaan surga, Engkau lah penguasa langit dan bumi, Engkau lah penguasa alam semesta raya. Kita hanya debu aja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami belajar lagi bahwa kami harus menundukkan diri seperti Yesus untuk pada Bapaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Di ayat ini jelas kita bertanya lagi karena kita harus tunduk pada Allah. Nah, kalau kita selama kehidupan kita tidak tunduk pada Allah, kita tunduk pada siapa? Kan ada dua, tunduk pada Allah pada iblis. Nah, kita sebagai anak-anak orang percaya, kita percaya bahwa kita harus telah dibebaskan, telah ditebus darahnya oleh darah yang mahal, Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kita harus menundukkan diri kepada Allah, seperti Allah juga menundukkan diri pada Bapaknya. Dan lawanlah iblis. Kita ketahui ya, di akhir zaman ini
banyak orang mencintai diri sendiri, terlalu ego. Jadi kita harus berserah pada Tuhan. Kita harus lawan keegoan kita supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Mendekat kepada Allah berarti kita harus selalu bersekutu pribadi dengan Allah, selalu menjalin hubungan intim. Ada permasalahan apapun, permasalahan rumah tangga, permasalahan bisnis kita, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, harus selalu mendekat pada Allah. Karena disitulah terpancar kekuatan kita. Kalau selama ini kita tidak mendekat pada Allah, rasanya sulit, apalagi di akhir zaman ini ya, setelah COVID belum selesai ini, masih banyak masalah. Indonesia digambarkan masuk tahun resesi ya, 2023. Tapi saya percaya kalau seorang penuh dengan Roh Kudus dan dia menundukkan diri, ketaatannya kepada Allah, pasti dia akan diluputkan, pasti dia akan dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Di sini kita ada gambar, lawan tunduk adalah memberontak. Milikilah sikap penundukan diri. Penundukan diri pasti identik kita dengan kerendahan hati. Tidak mungkin seseorang menundukkan diri, kita tidak memiliki kerendahan hati. Di dalam pelayanan kita juga, kalau kita masuk ke suatu pelayanan, saya sendiri, saya sebagai diskuler, sebagai pimpinan, tapi kita begitu masuk pelayanan di bidang kita, asar, doa, kita harus menjadi dulos, hamba-hamba Tuhan. Kita harus memiliki hati yang kerendahan hati. Allah sendiri aja turun dari surga yang mulia, mengkosongkan diri untuk menundukkan diri sebagai manusia. Sebagai dia tahu bahwa selama kehidupannya di dunia, kita tahu apa yang dirasakan oleh manusia, itu udah ngalamin. Jadi kita harus banyak belajar. Lawan dari kata tunduk adalah memberontak. Kita tentu tidak mau sebagai pemberontak-pemberontak. Karena kita sering mendengarkan Tuhan di komunitas ini, entah di khotbah, di tempat-tempat lain, kita harus selalu punya prinsip taat pada Allah. Kita tidak jadi orang-orang atau anak-anak yang memberontak. Tidak tunduk pada orang tua. Nah, ini juga dalam kehidupan rumah tangga, kita tahu bahwa kita harus menghormati ayah ibu kita yang telah melahirkan kita, terutama ibu yang mengandung 9 bulan. Sehingga kita harus selalu menghormati. Makanya di Indonesia ini ada tanggal 22 Desember, kita harus peringati Hari Ibu. Kita harus mengenang ibu. Apapun, kesalahan apapun ibu kita harus ampuni dia, karena dia adalah ibu kita. Firman Tuhan jelas mengatakan di Ulangan 5 ayat 16, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu. Jadi kalau kita hormati orang tua, Tuhan Allah berfirman, kita akan lanjut umur kita. Baik keadaan kita di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Juga di perjanjian baru diulang lagi, Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Ini jelas ya, saya kasih garis merah. Yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru saling sinergi, saling berhubungan. Bahwa kita menghormati ayah ibu kita, tidak saja ditulis oleh firman Tuhan sendiri di perjanjian PL, di PP ditegaskan lagi. Tunduk dalam kehidupan rumah tangga. Kolose 3 ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 19, hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. 3 pasal ini menunjukkan kita harus tunduk dalam kehidupan rumah tangga kita. Masing-masing kita sebagai suami mengasihi istri. Istri sebagai penolong dari kita, dia harus tunduk pada kita. Kita sebagai suami juga tunduk pada Tuhan Yesus sebagai kepala rumah tangga. Anak-anak juga harus tunduk, karena itu jelas. Untuk mempermudah visual, saya kasih gambar, jadi lebih jelas bahwa kita dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita ada penundukan diri, mudah bertengkar, tidak saling mengalah. Orang tua juga harus mengasihi anak, anak harus menghormati orang tua. Tunduk dalam hubungan pemerintah. Titus 3 ayat 1, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kita tentunya, karena kita masih hidup di dunia ini,
kita taat membayar pajak sesuai kewajiban. Pemerintah sudah kasih aturan-aturan ya. Jadi kita harus bisa juga membawa diri kita. Kita sebagai orang beriman kita harus memberi contoh. Bayarlah pajak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Tentunya pemerintah sudah melewati suatu pembahasan lewat DPR ya, bahwa pajak sekian-sekian yang dibebaskan. Jadi tak panjang lebih mendalam lagi, cuma saya menggarisbawahi bahwa membayar pajak juga ada tercatat di Alkitab. Ya, jadi kita yang sudah diberkati, kita punya usaha, kita harus juga membayar pajak. Kita harus tunduk pada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Kita akan masuk di perjanjian lama masih ya. Nih, jadi kita ingat di Bilangan 16 ayat 312, kisah Korah, Datan, Abiram memberontak. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Ini kita gambarkan di perjanjian lama ini adalah kisah Korah, Datan, Abiram yang memberontak terhadap Musa ya, sehingga Allah murka, sehingga tanah yang dia injak terbelah. Kita di orang-orang pilihan Allah di akhir zaman ini kita jangan seperti mereka yang kita udah sekian lama mengikut Tuhan, dengan skala ada suatu hal yang membuat kita emosi kita itu kita memberontak. Kita sangat rugi besar. Kita harus sampai di garis finishing well, sampai akhir nyawa kita dipanggil Tuhan, kita harus tetap setia. Kita tidak mau memberontak seperti mereka. Mungkin mereka dalam pengiringan dari Mesir keluar belum memberontak, tapi karena dia tidak sabar menunggu Musa turun untuk membawa 10 perintah Allah, sehingga dia mendirikan suatu lembu emas. Dia tidak sabar, dia masih mengikuti keinginan pribadi sendiri. Ada Allah murka dan tidak tahu, dan kalau Allah murka itu dahsyat. Ya, kita bersyukur di zaman anugerah masih itu Tuhan Yesus. Nah, kita harus bertobat. Tuhan pasti akan memberikan kita hati yang baru, semangat yang baru, dan dia ada penuh kasih, karena Allah adalah kasih. Tunduk pada otoritas Allah. Di Roma 13 ayat 1 dan 2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Tadi saya sudah uraikan di slide sebelumnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi kita yang hidup di bangsa Indonesia ini sebagai warga negara, kita bayar pajak, itu kita harus menghormati pemerintah yang sudah ditetapkan ya, dari Allah. Kalau sebentar mungkin 2024 akan pergantian pemerintah. Siapapun yang dipilih, saya percaya itu sudah, kita sebagai orang itu mendoakan, itu pasti seizin dari Tuhan. Kita harus hormati pemimpin kita. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Nah, jelas nih, sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa sekali, bisa menjangkau semua. Saya juga masih belajar, jadi ada hal-hal yang kita harus taat pada pemerintah ternyata. Tunduk pada otoritas Allah, 1 Petrus 2 ayat 13-14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun pada wali-wali yang diutusnya, yaitu DPR ya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita harus tunduk pada pemerintah yang tadi saya sudah uraikan. Kita harus mengerti kalau mereka sebagai ada bersalah, mungkin kita lihat di surat-surat kabar, kita mendoakan mereka. Karena mereka juga manusia. Jadi kita harus, jangan kita, wah, dulu saya memilih ini, ternyata nggak sesuai dengan itu. Kita mendoakan mereka, kita tidak boleh menghakimi. Saya percaya kalau doa yang diucapkan orang percaya akan besar kuasanya, seperti kata Yakobus. Yang saya percaya juga, kita sebagai anak-anak yang telah mendengar firman Tuhan, kita harus selalu mendoakan mereka. Walaupun kita tidak mengenal mereka, kita tetap mendoakan mereka. Karena Tuhan akan mendengar. Kalau setiap firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, dia akan mendengar seruan hati kita. Nah, saya ulangi, kita tunduk pada otoritas. Sekarang ada pertanyaan, mengapa orang perlu tunduk sih pada otoritas Tuhan? Ya, saya akan menguraikan ada 3 poin ya.
Jadi kenapa kita dalam kehidupan ini kita harus tunduk? Manfaat apa yang didapat kalau kita tunduk? Ternyata ada. Ya, saya belajarin, ketemulah 3 hal ya. Jadi yang saya anggap cukup penting ya, penting sekali ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita tunduk pada Allah, poin yang pertama adalah kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Contoh di Perjanjian Lama udah jelas di Keluaran 1 ayat 20. Bidan-bidan yang lebih taat pada otoritas Tuhan. Dia tidak takut pada Fir'aun, dia tidak takut pada penguasa Mesir pada saat itu. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, dan bertambah banyaklah bangsa itu. Kita tahu bangsa Israel waktu masuk ke Mesir, belum banyak ya, mungkin belum 1.000, mungkin sekitar ratusan lah. Dan sangat berlipat ganda. Tapi karena dia bidan-bidan itu takut kepada Allah, sehingga dia perempuan-perempuan Ibrani lebih kuat. Jadi belum saatnya dia udah lahir duluan karena diberi kekuatan oleh Tuhan, karena dia takut pada Tuhan. Dia sadar bahwa kehidupan dia sepenuhnya tergantung pada Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka iya Tuhan akan membuat mereka berumah tangga. Ayat 21. Contoh lain di Perjanjian Lama, Daud tunduk pada otoritas Tuhan. Saat itu Daud dikejar-kejar Saul. Daud kalau mau dia bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak mau melakukan. Karena Daud tunduk pada otoritas. Daud tahu bahwa Saul adalah orang, walaupun berbuat salah, Saul telah diurapi Tuhan dengan luar biasa. Jadi dia tetap tunduk. Lalu berkata ia atau Daud kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal-hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Saya ulangi lagi, kepada orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau berbuat dosa. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 7. Nah, kita juga sebagai kehidupan kita di akhir zaman ini, kita tidak boleh melawan pada gembala kita, walaupun gembala itu salah. Saya ulangi lagi, itu dia sebagai manusia, kita doakan mereka, karena itu sudah diurapi, kita tidak boleh. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar lagi, kita lebih arti penundukan. Jadi jelas kalau kita, poin yang pertama adalah kita tunduk, kita akan mulai berkat dari Tuhan. 2 contoh sudah saya uraikan. Selanjutnya poin kedua adalah kalau kita tunduk pada otoritas Allah, akan membentukkan karakter kita, akan membentuk karakter kita masing-masing. Seseorang yang mau menundukkan diri akan membentuk hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau mengapa kita harus tunduk pada otoritas Allah, akan membentuk karakter kita. Yeskiel jelas menulis hal tersebut. Di Perjanjian Lama masih kisah Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa. Bilangan 12 ayat 8b. Tuhan mengajar Harun dan Miriam penakusta agar menghormati pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu Musa. Walaupun pemimpin itu punya kekurangan, karena urusan menegur atau meluruskan pemimpin adalah bagian Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi jelas di PL dijelaskan bahwa kita tidak, mengapa kita perlu otoritas Allah dari kita, karena poin yang kedua adalah membentuk karakter kita. Sedangkan poin yang ketiga adalah kalau kita tunduk, mengapa orang harus tunduk pada otoritas Tuhan? Poin ketiga, membentuk kerendahan hati. Kita tahu bersama kisah Naaman, ya, seorang yang semakin besar berkuasa atau merasa dirinya hebat, semakin sulit ia menundukkan diri. Ya, kita jangan sampai di akhir zaman ini, kita di gereja kita masing-masing, kita sebagai bos, kita merasa berkuasa dengan uang, kita mengatur tidak boleh. Kita belajar dari kisah Panglima Naaman, 2 Raja 2 ayat 5 ayat 1-27, kisah Panglima Naaman, Panglima Raja Aram yang sulit menundukkan diri kepada Elisa, tapi dia dengar-dengaran dengan bujangnya, sehingga dia mau mandi di air sungai, ya. Sikap penundukan diri perlu dituntut suatu kerendahan hati. Maka turunlah ia Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan ahli Allah. Dia tahu bahwa yang menyuruh dia tuh bukan orang tinggi, orang biasa. Istilahnya tuh jongos lah, pembantu. Tapi dia tahu bahwa dia orang yang
memang utusan Allah. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Tercatat di 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Naaman semula tidak mau tunduk, tetapi akhirnya ia mau mendengarkan perkataan abdi Allah. Naaman sembuh. Jadi kita orang-orang yang di akhir zaman ini kita harus juga belajar seperti Naaman. Kita harus menunjukkan. Kalau kita di pelayanan kita harus mengosongkan. Kita ada semua sama di hadapan Tuhan. Kita kaya, miskin, semua sama. Dibutuhkan suatu kerendahan hati. Memang tidak mudah, tapi saya percaya dengan Roh Kudus yang Tuhan telah utus, dan kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan, sharing, bersekutu, jalin komunitas, Tuhan akan memberi kita hati yang baru. Tuhan akan membentuk karakter kita yang baru, dan Tuhan akan membawa kita kerendahan hati yang seperti Naaman. Sehingga satu saat kita kembali ke surga, Tuhan akan tahu bahwa jerilah Pak kita tidak sia-sia karena kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, dan apapun yang kita lakukan semua untuk hormat nama Tuhan. Tunduk pada otoritas Allah. Kita banyak belajar tentang bermuara semua kepada Yesus Kristus. Kita banyak belajar pada Tuhan kita, Yesus Kristus yang dahsyat. Tuhan kita Yesus Kristus taat kepada Bapa di surga. Taat sampai mati di kayu salib. Yohanes 19:30 mencatat. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, "Iya Yesus, sudah selesai." Lalu ia Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bayangkan saudara, Yesus saja sebagai Tuhan Allah sendiri, sebagai manusia dia menundukkan. Masa kita sebagai anak-anak tidak tunduk? Rasanya tidak fair. Tapi kita biarlah pagi hari ini kita diingatkan kembali dengan Tuhan. Saya juga di Tugu, saya juga masih banyak belajar. Ada 3 gambar saya bisa visual untuk lebih jelas bahwa gambar pertama adalah Tuhan waktu berdoa di Taman Getsemani tunduk, malaikat maut meninggal, sehingga kita juga di akhir zaman kita menundukkan, maka Tuhan akan mendengar. Mungkin secara kasat mata saya belum pernah lihat Tuhan, tapi dengan hati kita, sukacita, damai, Tuhan akan hadir di hati kita masing-masing. Kesimpulan dari sharing kita pada pagi hari ini, tunduk pada otoritas akan membentuk pribadi yang berkualitas. Saya ulangi lagi, tunduk pada otoritas akan membentuk pribadi. Kalau kita tunduk pada otoritas Allah yang Maha Pencipta, akan membentuk pribadi yang berkualitas. Dan yang berkualitas bagaimana? Sikap kita, tingkah laku kita, kasih kita terhadap sesama, ya pasti Tuhan akan bentuk lah lewat Roh Kudus tentunya. Yang kedua, tunduk pada otoritas bukan berarti kita harus mentaati hal yang salah. Kita perlu mentaati hal yang benar, tetapi menolak perintah yang salah. Dan dalam keduaan ini kita harus menolak perintah yang salah, yang bertentangan dengan aturan dan firman Tuhan. Jadi kembali lagi semua adalah bermuara kepada firman Tuhan yang adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri, dan kita harus selalu ingat akan hal ini. Untuk pribadi harus mentaati, menolak perintah yang salah, yang bertentangan dengan firman Allah. Kiranya firman pada siang hari, pagi hari ini saya panjangkan, saya percaya menjadi suatu hal-hal yang baru yang kita juga sama-sama masih belajar. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, momen telah selesai, memberitakan firman, kami percaya firman ini tidak akan berlalu begitu saja, akan menjadi rema setiap pemirsa yang mendengarkan, baik di YouTube maupun siaran online ini Tuhan, biar Engkau menjamah hati mereka satu di akhir zaman ini, kita lebih tunduk pada perintah Allah adalah Allah sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara, kami percaya kami terus juga masih belajar Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kasih jiwa harapan kami. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak Hendra kembali. Silakan, Pak. Ya, oke. Amin. Terima kasih, Pak Sugeng. Boleh minta dimatikan, tolong Pak Sugeng, Iya, Pak. share screen-nya. Ya, saudaraku. Bentar. Sudah bisa, Pak Sugeng? Iya, sebentar.
Di bawah itu menunya Pak Sugeng. Share screen itu. Atau mungkin di atas yang stop. Nah, stop Oh ya, share. udah. Oke, ya terima kasih Pak Sugeng. Baik saudaraku, memiliki roh takut akan Tuhan, kita akan mempunyai kita akan tunduk pada otoritas Tuhan ya. Itu luar biasa sekali Pak Sugeng pagi hari ini. Dan saudaraku, kita akan lanjut untuk berdoa syafaat. Saya mau minta tolong kepada Ibu Deborah, bisa untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Silakan Ibu Deborah. Shalom, selamat pagi Ibu Deborah. Iya Pak, siap. Ya, terima kasih. Apa kabar Bu Deborah? Puji Tuhan. Saya kok mati lagi? Ya, baik Bu. Kita pagi hari ini Bu Deborah tolong bantu doa syafaat dan nanti doa berkatnya Ibu mau untuk bantu doa berkat. Dan saudara, saya lihat ada Ibu Stefani, tolong bisa di-unmute untuk bisa apa yang mau disampaikan Bu, silakan. Shalom, luar biasa Pendeta Pak Sugeng, terima kasih atas firman Tuhannya. Tapi saya akan bertanya untuk sharing authority ini, karena authority ini agak tricky. Kalau salah-salah bisa berbahaya. Saya cuma mau bersyukur saja karena Tuhan Yesus luar biasa. Pada hari ini saya nanti akan harus ke radiasi karena memang ada penyebaran di tulang belakang saya dan di gland adrenal. Tolong didoakan supaya saya terus memuliakan Tuhan. Dan kalau saya pun berada di tempat radiasi, mudah-mudahan ada orang lagi yang saya bisa memberikan kesaksian betapa besarnya Tuhan kita. Amin. Kemudian pada pagi hari ini juga mama saya akan terbang bersama adik ipar saya ke Singapura untuk memberikan support kepada saya. Saya hanya merasakan bahwa kasih Tuhan luar biasa sampai keluarga saya pun mendukung saya sampai sebegitu. Mama saya yang berumur 77 tahun memberikan supportnya kepada saya. Itulah family. Love is wonderful. Lalu kemudian besok juga saya minta tolong didoakan, mudah-mudahan saya tetap bisa hadir karena besok saya akan menjalankan brain gamma knife surgery karena memang di otak saya ada 4 tumor yang membesar, kemudian tambahan 1 tumor baru. Waktu 2 tahun yang lalu itu tumor itu waktu di tag lebih jeli lagi ada 22 tumor. Mudah-mudahan besok itu semua yang 5 hanya 5 saja, tetapi tentunya rencana Tuhan yang terjadi. Dan kalau saya juga nanti di Gamana saya boleh menyentuh juga ada orang-orang di sekitar saya untuk hanya memuliakan Tuhan dan hanya percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya bisa diandalkan. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you Ibu Stefani, dan kita di GWG semua juga mensupport Ibu Stefani untuk tetap kuat ya. Kesembuhan dan pemulihan terjadi. Keajaiban hanya dari Tuhan Yesus ya. Menyembuhkan semua, memberikan pemulihan kepada Ibu Stefani. Dan kepada Ibu Christine silakan bisa di-unmute mic-nya. Iya, terima kasih Pak Hendro, terima kasih Pak Sugeng. Nanti juga saya akan bertanya. Baik, Pak Ibu ini ya, Ibu Deborah. Tadinya saya melihat Ibu Evi, tapi ini lagi kemana? Kemarin kan minta didoakan 4 cucunya yang sakit bersamaan. Ibu Deborah namanya Angela di Surabaya. Terus Ibu Evi, Ibu Evi Danio ini. Tadinya beliau ada. Terus tadi bicara minta mau didoakan cucunya ya. Jadi ya, Angela, Angela. 4 sakit sama-sama. Angela, Nicholas, Gwen di Lombok, dan juga Cindy di Makassar. Jadi itu sakit panas bersamaan.
Terus mungkin juga anaknya Pak Nolvin ya yang dioperasi, mungkin sudah selesai dioperasi biar pemulihan sempurna ada pada anaknya Pak Nolvin, namanya Elkana. Terus saya ada beban doa juga buat anaknya Pak Billy, pembina di lapas Tangerang, pemuda Tangerang. Anaknya yang namanya Queen itu masuk ICU dan puji Tuhan katanya sudah lepas dari ICU dan sudah masuk kamar biasa. Itu semua karena kita dukung di dalam doa. Jadi terima kasih. Nah itu Ibu Evi sudah ada. Ibu Evi, masih sakit cucu tak Ibu Evi? Puji Tuhan. Puji Tuhan sudah sembuh ya. Oke, kita bersyukur berarti cucunya Ibu Evi sudah pada sembuh ya. Haleluya. Kuasa Tuhan nyata ya. Ini yang disaksikan oleh saudara-saudara saya, teman-teman, adik-adik, bahwa wah kalau didoakan di GWG itu kayaknya hampir semua doa kita terkabul loh. Jadi orang-orangnya orang luar biasa semua ya. Jadi bersyukur. Adik Mila itu bersyukur kalau dia kemarin berhasil untuk menjadi MC secara nasional. Nah, yang mau minta didoakan tanggal 12 besok dia akan menjadi ketua panitia Natal dan akan pimpin banyak sekali jemaat, bertambah berpuluh kali lipat dari yang lalu. Ya, jadi semoga dia bisa menjalankan amanah ini menjadi ketua panitia Natal dan sukses. Ya, itu aja Bu. Ibu Evi, ya Ibu Evi angkat tangan tuh mau bicara mungkin. Buka mic tak sayang, buka mic tak. Buka ke mic tak Bu Evi. Sudah. Sudah mikir. Ada cucuku yang di rumah sini yang 2 tahun, Nicholas itu belum begitu sembuh karena dia tidak suka minum obat, tidak mau minum obat, tidak mau dikompres. Oh, oke. Itu saja. Yang lain sudah sembuh. Yang lainnya sudah masuk sekolah, Ibu Kristi. Oke, berarti tinggal Nicholas ya. Yang lain tadi Indi, Angela dengan Gwen sudah sembuh. Puji Tuhan, sudah semua sudah masuk sekolah semua. Ya, sudah kuliah. Sudah kuliah. Puji Tuhan. Terima kasih. Itu aja Bu Deborah. Dan saya Oke. Kalau ya Bu Stefani, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, thank you. Saya keponakan saya Carol, itu adik saya Adrian lagi mungkin on the way to office. Itu anaknya dia Carol berulang tahun kemarin umur 18 tahun supaya ini juga tahun ini decision mungkin dia akan ke Australia. Kiranya rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Carol sehingga semuanya memuliakan nama Tuhan dan dia boleh dapat fellowship yang baik untuk di Sydney-nya nanti. Makasih. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada lagi silakan Ibu Deborah. Baik. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh diberkati dengan firman yang terus menguatkan dan memperbaharui iman percaya kami, pemahaman kami, dan kami boleh kuat daripadanya. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah boleh melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan segala limpah hikmat, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah atas keluarganya, atas pelayanan, dan atas segala sesuatu yang dikerjakannya. Kiranya semuanya boleh bermanfaat bagi sesama dan terlebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami juga bersyukur di akhir daripada persekutuan di GWG ini kami boleh bersama-sama bersafaat untuk boleh saling mendukung doa, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saat ini kami menyatukan hati Bapa,
Kami bersyukur untuk tetap adanya komunitas GWG ini. Kalau sampai di tahun ini lagi Tuhan, kami boleh bersama-sama berfellowship, kami boleh saling mengenal satu dengan yang lain melalui hamba-hambamu yang Tuhan percayakan di GWG ini. Kami berdoa untuk mereka yang tetap terus setia, Pak Hendro yang terus membawa kami, mengajak kami terus mengingatkan kamu. Berkati Pak Hendros keluarga, anak, istri, dan seluruh keluarga besarnya. Bahkan juga Tuhan setiap pelayanan yang dilakukannya, biarlah semuanya namamu yang ditinggikan. Demikian juga Engkau Allah yang maha tahu untuk hambamu juga Pak Hendra, yang terus Tuhan pakai melalui talenta yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh dibawa masuk dalam hadirat-Mu, merasakan betapa indahnya kami menyembah dan meninggikan Engkau. Tuhan juga memberkati keluarga Pak Hendra dengan segala pelayanan aktivitas yang dilakukannya. Tuhan terus menolong, memimpin dan menyertai Pak Bobi, Pak Nolvin, dan Madam, bahkan semua yang terlibat dalam kepengurusan di GWG ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, satukan hati mereka untuk boleh menyatukan hati untuk tetap bersama-sama di dalam melayani dalam komunitas yang sudah terbentuk ini. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami bersyafaat secara khusus untuk Ibu kekasih Ibu Stefani. Bapak, secara manusia kami pun tidak mengerti dan kami pun tidak mampu untuk bisa menghadapi seperti yang beliau hadapi saat ini. Tetapi sungguh luar biasa karena kasih Kristus ada di dalam diri Ibu Stefani. Sehingga dalam kesakitannya, dalam secara manusia tidak mampu, tetapi bersama dengan Tuhan Engkau mampukan. Kalau Tuhan sudah memampukan Ibu Stefani boleh melewati hal-hal yang sesulit apapun, dan dia boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Secara fisik, sekalipun itu sakit, tetapi ada secara roh, Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga boleh menikmati, boleh mensyukuri sekalipun keadaan seperti ini. Kami berdoa saat ini menguatkan Ibu Stefani secara iman, biarlah tetap terus berpegang kepada Engkau dan tetap terus mengandalkan Engkau. Kalau akan hari ini akan mengalami berbagai pemeriksaan, bahkan radiasi dan sebagainya, kami berdoa Tuhan, Kau mampukan hamba. Kau kuatkan Tuhan. Kalau dikatakan dia mau jadi berkat di saat-saat ini, mari Tuhan dengar. Tuhan dengar, dan biarlah dari tempat ini kami bersehati. Komunitas GWG kami berdoa mendukung Ibu Stefani. Kami percaya pada saat mengalami radiasi, pemeriksaan itu, di sana pun Tuhan sediakan jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Engkau genapi janji-Mu. Dimanapun, apapun situasinya, Engkau sanggup bekerja. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang memampukan Ibu Stefani. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk mama dan adiknya. Kalau hari ini akan berangkat ke Singapura sebagai bentuk dukungan. Sebagai keluarga. Sekalipun mama sudah usia lanjut, tetapi Tuhan luar biasa. Berkati Oma dan adiknya Tuhan yang akan berangkat hari ini. Biarlah perjalanannya boleh lancar sampai dengan selamat. Dan kehadiran mama boleh memberikan support, memberikan dukungan. Dalam nama Yesus, beri kesehatan Oma. Berikan sukacita. Dan biarlah hati seorang mama, doa seorang mama, memberikan support yang luar biasa bagi Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kalau besok Ibu Stefani masih menghadapi pemeriksaan tumor yang ada di kepala,
Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami. Engkau Allah pembuat mujizat bagi kami. Curahkan kuasa. Kami mengangkat tangan untuk Ibu Stefan. Beberapa tumor yang ada di kepalanya. Engkau Tuhan sanggup dekatnya. Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ada mujizat. Ada pertolongan. Dan ketika hamba mau mendengar Ibu Stefani, supaya di sana pun dia boleh menjadi berkat. Oh, haleluya. Haleluya. Dengar seruan hatinya Tuhan. Dengar seruan hatinya dalam nama Yesus. Kami percaya kerinduannya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau akan kuatkan. Dan di sana pun kami percaya Bu Stefani boleh menguatkan orang-orang sekitar. Intinya di sana pun Bu Stefani boleh menjadi berkat dalam nama Yesus. Kami meteraikan janji-Mu ya dan amin. Kami percaya mujizat itu terjadi atas Ibu Stefani dan sudah sedang terjadi atas hidupnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk keponakan yang dikasihinya. Karena yang hari ini berulang tahun ke-18. Kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan Bu Stefani, tetap hatinya terus merindukan berkat-berkat Tuhan atas saudara-saudara, terlebih juga untuk keponakannya saat ini. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus untuk Karel. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang sudah Tuhan tambahkan. Dan biarlah di usia mudanya ini, nama Tuhan ditinggikan melalui Karel. Semakin banyak Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Dan berkati masa mudanya, pekerjaannya, kalau dia akan ke Australia. Bahkan ada rencana-rencana yang akan dilakukan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Masa muda Karel kami taruh dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami percaya harapannya tidak akan hilang. Tuhan jadikan dia pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan. Berkati, berikan kesuksesan, kesehatan, terlebih pasangan hidupnya. Kami minta yang daripada Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh kehidupan Ibu Stefani, suami, anak-anak, kiranya mereka tetap terpelihara sempurna dalam penyertaan Tuhan. Mereka semakin dipulihkan, mereka semakin dikuatkan, sekalipun harus menghadapi hal seberat ini. Tetapi ada tangan Tuhan yang terus memampukan mereka. Baik suami dan anak-anak, bahkan orang tua. Mereka boleh saling mengasihi. Dan disitulah mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Evi. Kami bersyukur kalau cucunya sebagian mereka sudah sehat. Angela, Queen, Cindy, mereka sudah Tuhan sembuhkan. Kami mengucap syukur. Dan biarlah ya Tuhan melalui Oma Evi, keluarga ini melihat ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati Ibu Evi dengan segala kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Suami, anak-anak, cucu mantu, semua di dalam penyertaan Tuhan. Untuk cucu Nicholas yang sementara masih dalam kelemahan tubuh, kami berdoa dari tempat ini. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan anak kami. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan melalui makanan, minuman, dan juga obat-obat supaya Nicholas meroleh kesembuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa untuk anak dari Pak Nolvin, Elkana yang sedang sakit. Tuhan kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Arahkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan Tuhan. Dan juga berikan kesabaran baik Pak Nolvin juga Ibu. Sehingga dalam
mengurus, ada kesabaran, dan terlebih mereka tetap percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dan menyembuhkannya. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk anak dari Pak Billy, yaitu Queen, yang juga sedang ada di dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, kalau Engkau sudah lalukan masa-masa kritis dari ICU dan saat ini sedang di kamar biasa, kami bersyukur Tuhan, Engkau terus campur tangan di dalam kesakitan daripada Queen ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Tim medis yang Tuhan pakai, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka yang sakit meroleh kesembuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Mila, adik dari Ibu Christine. Kalau Tuhan sudah mempercayakan beberapa waktu yang lalu dalam pelayanan dan semuanya boleh dilakukannya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan sedang dalam persiapan untuk kepercayaan yang Tuhan percayakan lagi, lebih lagi. Kami percaya Tuhan, hikmat Allah, penyertaan Tuhan terus menyertai Ibu Mila. Kalau saat ini dipercayakan untuk menjadi ketua panitia Natal, bukan karena gagah dan kuatnya Tuhan, kalaupun Ibu Mila bisa melakukan semuanya, tetapi oleh karena Allah yang ada di dalam dirinya, yang menyanggupkan, yang memampukan, sehingga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Kami berkati Tuhan dari tempat ini dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga ketika Ibu Mila bisa melakukan ini semua bukan semata-mata karena kepintarannya, tetapi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami tercinta. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami dengar menakutkan, yang kami lihat menggemparkan, tetapi satu janji firman-Mu yang kami pegang, bahwa janji-Mu tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tetap nyata. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak Tuhan di bangsa ini. Kami terus berdoa mengarahkan tangan kami, memberkati bangsa dan negara kami dengan damai sejahtera daripada Allah. Setiap hal-hal yang akan bertentangan, yang menggemparkan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan, kami berdoa. Tuhan jamah hati mereka, lembutkan hati mereka, sehingga Bapa mereka tetap mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jika terjadi sekelompok oknum-oknum yang mencoba menggagalkan, mengganggu, mencoba untuk menghancurkan keamanan di bangsa ini, kami berdoa, kami tolak dalam nama Yesus, dan kami pagari setiap penjuru mata angin dalam nama Yesus. Biarlah awan Tuhan terus menaungi akan bangsa kami. Bangsa kami tetap di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap kami yang boleh setia hadir di dalam komunitas ini, yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, mohon pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti. Biarlah kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dijauhkan kami dari segala penyakit-penyakit. Dijauhkan dari segala bentuk kegagalan. Kami tolak dalam nama Yesus. Perjalanan kami, baik yang bekerja, baik yang sekolah, baik yang berusaha, semua di dalam lindungan daripada Tuhan. Dan akhirnya besok pagi juga Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali dalam komunitas ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bu Mulyatin silakan. Bu Mulyatinnya sudah. Oh, masih ada Ibu Mul. Shalom Ibu Mul.
Oh, Ibu Mulnya tidak ada. Udah silakan Ibu Christine untuk menggantikan Ibu Mul doa berkatnya. Yes, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita, fokus kepada Tuhan, dan mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berkat-berkat yang besar dan janji-janji Tuhan kita terima dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus akan memberkati pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita dibuatnya berhasil. Diberkatinya keluarga kita, anak cucu mantu kita diberkati Tuhan. Segala usaha yang dilakukan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dipertemukan dengan orang-orang yang membawa keberuntungan, bahkan kita pun memberkati mereka. Tuhan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Deborah dan terima kasih juga kepada Ibu